Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita hari ini tampil dengan ngaji satu ayat, yang mana hari ini kita membahas tentang surah An-Nisa ayat 29. Allah mengingatkan kita bahwa ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Saudaraku, ada di antara kita yang apakah dengan tidak sengaja, disengaja, atau karena sebuah kepentingan sehingga dia memakan harta orang lain. Dalam hal ini Allah ingatkan kita, jangan sampai kamu memakan harta orang lain ini. Harta orang lain ini adalah hak-hak mereka, baik secara pribadi, hak keluarganya, hak umat, hak masyarakat, hak bangsa dan negara. Kalau kita bawa tarikannya pada yang lebih luas, artinya bisa saja orang melakukan penyimpangan dengan memakan harta orang lain ini adalah dengan cara-cara menggelapkan, menghilangkan, mencuri, atau juga dengan cara-cara korupsi yang kita kenal dalam konteks hari ini. Tentu saja ini sebuah kejahatan. Apakah secara individu, apakah secara berkelompok dilakukan atau melakukan dengan sengaja, yang jelas merugikan dan mencederai hak-hak orang lain. Tentu saja sejarah daripada memakan hak orang lain ini atau korupsi ini sudah sejak lama memang kita catat, kita kenali di dalam catatan sejarah. Akan tetapi bagaimanapun ini adalah sebuah perilaku menyimpang, distorsi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ketika dia mencuri harta orang lain, berarti itu adalah kebatilan, kejahatan. Ketika dia menggelapkan hak-hak orang lain, itu adalah kejahatan dan kemungkaran. Dan itu dosa. Dosa pasti mendapatkan imbalan atas dosa yang dilakukan dan mendapat siksa azab dari Allah SWT, dan mereka akan kehilangan berkahnya di dalam rezeki yang mereka terima. Mereka kehilangan nikmatnya di dalam rezeki yang mereka peroleh. Sebanyak apapun mereka mendapatkan rezeki itu, dengan cara-cara memakan harta orang lain, menggelapkan hak-hak orang lain, maka sebesar itulah mereka kehilangan berkahnya, kehilangan rahmatnya, kehilangan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Apalagi kalau itu dibawa dalam rumah tangga, diberikan makan anak istri tercinta dan keturunan dengan darah yang haram, dengan darah yang penuh dengan glamor dosa, atau dibuahkan dari hasil pencurian, atau memakan hak-hak orang lain. Memang awal daripada penggelapan ini atau memakan harta orang lain ini berawal atau berasal dari sebuah kolusi. Kolusi ini muncul dari sebuah nepotis. Kolusi adalah kerjasama untuk melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan. Sedangkan nepotisnya adalah sebuah hubungan kekerabatan, baik dalam pertalian darah maupun tidak. Mereka membuat sebuah hubungan yang dilakukan dengan menyalahi aturan, menyalahi norma, menyalahi berbagai perilaku kebiasaan dan adat istiadat di dalam masyarakat kita. Inilah dikenal dengan nepotis. Perilaku yang berlebihan ini menjadi yang kita kenal dengan nepotisme. Jadi awalnya adalah mereka melakukan persekongkolan, kolusi yang dibangun atas dasar
kekerabatan atau nepotisme, sehingga pada akhirnya berbuah pada korupsi, korup, yaitu cenderung menghilangkan, memakan, menggelapkan, dan melakukan penyimpangan di dalam sebuah institusi, lembaga, atau juga dalam sebuah kenegaraan atau kekuasaan, atau sebuah manajerial yang ada dalam sebuah organisasi. Artinya, kolusi, nepotisme, dan korupsi sangat mungkin terjadi karena dorongan-dorongan, tagihan-tagihan, tarikan hidup yang boleh jadi ingin bergaya hidup berlebihan, ingin bergaya hidup melebihi dari orang-orang lain, bergaya hidup sudah bosan dengan ketiadaan, keterbelakangan, bergaya hidup ingin menampilkan kita adalah orang yang terdepan, dan yang lebih parah lagi adalah bergaya hidup ingin mengembalikan investasi atau modal yang dikeluarkan di dalam sebuah perjuangan. Ini yang berbahaya, sehingga ada dendam kesumat di dalam hal ini, melakukan korupsi atau menggelapkan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak negara. Ini yang paling berbahaya, kalau adanya dendam kesumat, mengembalikan investasi modal yang dikeluarkan atas usaha perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu atau memperoleh sesuatu, baik itu di dalam politik, ekonomi, dan kekuasaan secara umumnya. Inilah kata Allah, jangan engkau memakan harta saudara, jangan engkau menggelapkan harta saudara, jangan engkau menghilangkan hak-hak daripada saudara. Ingat, kita bisa bebas dari pantauan manusia, tapi kita tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah dan malaikatnya yang mengawal kita di setiap tarik napas dan langkah kita. Waspadalah, kita akan mati. Waspadalah, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Waspadalah, kekuasaan, jabatan hanya dalam bilangan hari. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan sekecil apapun penyimpangan, kemungkaran, ketidakadilan, dan kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia dan sesama makhluk. Saudaraku, dahsyatnya korupsi dapat menghilangkan identitas suatu bangsa dan negara. Dahsyatnya korupsi dapat memusnahkan generasi dan peradaban suatu negeri. Kiranya Allah selamatkan negeri ini. Kiranya Allah ampuni semua penduduknya dan penghuni negeri yang kita cintai ini. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.